Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Raijon Saragi dengan nomor NPM 22010123, yang dimana pada video kali ini saya akan menyempurnakan kembali hasil proposal penelitian saya dengan judul pengaruh media gambar terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 4 di SD Negeri 09552 Jalan Asahan, yang dimana terdapat latar belakang masalah, yang dimana masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini tidak akan membosankan dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika menggunakan media pembelajaran yang lebih nyata, yang sering dilihat maupun didengar oleh peserta didik, serta guru hanya memfokuskan dan menjelaskan materi pembelajaran dengan umpan balik atau pembelajaran tanpa umpan balik. Yang terdapat identifikasi masalahnya, yang pertama, masih terdapat peserta didik yang memiliki hasil belajar PPKN yang rendah di SDN 09552 Jalan Asahan. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada pendidik atau teacher centered. Yang ketiga, peserta didik kurang tertarik, merasa bosan dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidik belum maksimal dalam memilih media pembelajaran yang tepat pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, pendidik belum menggunakan media gambar secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang keenam, rendahnya hasil belajar PKN peserta didik kelas 4 di SD 09552 Jalan Asahan. Batasan masalah. Peneliti hanya membatasi hanya pada pengaruh media gambar terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 09552 Jalan Asahan pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 2, yang dimana menjadi rumusan masalahnya: apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media gambar terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 09552 Jalan Asahan, yang dimana menjadi tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 09552 Jalan Asahan tahun ajaran 2024-2025. Manfaat penelitian ini ada dua, secara teoritis dan secara praktis, yang dimana menjadi teoritisnya ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar, khususnya pemahaman pada mata pelajaran PKN dengan menggunakan media gambar, sekaligus dapat menjadi pengalaman belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang dimana manfaat praktisnya terdapat secara yang didapat dari peserta didik, memberikan semangat kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan menggunakan media gambar. Bagi pendidik sebagai panduan dalam upaya mengoptimalkan pelajaran PKN dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mengenalkan macam-macam media gambar guna meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 09552 Jalan Asahan. Pada bab 2 terdapat kajian pustaka atau kajian literatur, yang dimana menjadi kerangkanya: yang pertama, kerangka teoritis, hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pengaruh media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, prosedur pemilihan media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, media gambar, prinsip-prinsip media gambar, jenis-jenis media gambar, langkah-langkah media gambar, fungsi media gambar, kelebihan dan kekurangan media gambar, pendidikan kewarganegaraan, pengertian PKN, tujuan pembelajaran PKN, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD, ruang lingkup pembelajaran PKN di SD, materi PKN kelas 4, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Baik, yang dimana menjadi kerangka konseptualnya terdapat kondisi awal. Kondisi awal ini hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 09552 Jalan Asahan sebelum menggunakan media gambar. Setelah kondisi awal terdapat tindakan, yang dimana tindakannya menggunakan media gambar. Setelah itu terdapat kondisi akhir, yang dimana kondisi akhir ini hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 09552 Jalan Asahan setelah menggunakan media gambar, yang dimana menjadi hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian, yang dimana hipotesis penelitian yang menjadi hipotesis penelitiannya adalah terdapat pengaruh media gambar terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 4 di SD Negeri 09552 Jalan Asahan. Baik, yang selanjutnya bab 3, yang dimana metodologi penelitian, yang dimana jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini
Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang berjenis kolerasi, yang dimana adapun hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini adalah media kartu kata, dan hasil belajar, yang dimana rancangan penelitian atau desain penelitian menggunakan rancangan penelitian ini hanya melibatkan atau menggunakan pre-eksperimental atau desain menggunakan one group pretest atau post test, yang dimana hanya melibatkan satu kelas dengan memberikan pretest atau post test, yang dimana dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, memberikan pretest untuk mengukur variabel terkait atau hasil belajar sebelum dilakukannya perlakuan. Yang kedua, memberikan perlakuan dengan menggunakan media audio visual. Yang ketiga, memberikan post test untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan dilakukan, yang dimana tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri 09. Penelitian ini dilakukan di SDN 09552 Jalan Asahan dan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, yang dimana menjadi populasi atau dan sampel penelitiannya, yang dimana populasinya seluruh siswa-siswi yang ada di SD Negeri 09552 Jalan Asahan, yang dimana menjadi sampelnya seluruh siswa kelas 4 SDN 09552 Jalan Asahan, yang terdapat 26 siswa, yang dimana menjadi laki-laki 11 siswa, perempuan 15 siswa, yang dimana variabel penelitiannya terdapat variabel bebas atau independen variabel, yang dimana mempengaruhi yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah media gambar atau X. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variabel, yang dimana variabel ini dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar atau Y. Baik, yang selanjutnya instrumen dan teknik pengumpulan data, yang dimana instrumen penelitian ini menggunakan jenis tes yang digunakan, yaitu tes prestasi atau achievement test atau soal tes yang mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Yang dimana tes yang diberikan ini seperti instrumen kisi-kisi seperti C1 sampai C6 untuk mengetahui kognitif dari peserta didik, seperti terdiri dari 1 soal sampai 25 soal, yang dimana menjadi kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana menjadi indikatornya menyebutkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu terdiri dari 1 sampai 25 soal. Yang selanjutnya, bekerja sama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai kompetensi dasarnya. Yang menjadi indikatornya menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terdiri 1 sampai 25 soal. Baru memberikan contoh melaksanakan hak dan kewajibannya. Baru selanjutnya validitas, yang dimana menjadi validitas ini menggunakan jenis validitas eksternal karena data yang akan dicapai oleh peneliti merupakan data yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Rumus korelasi atau produk momen yang digunakan yaitu rumus 1 dengan nilai simpangan. Diambil dari para ahli Arikunto 2014-213. Baik, yang selanjutnya validitas, yang dimana rumus dalam penelitian ini menggunakan jenis validitas eksternal karena data yang akan dicapai oleh peneliti merupakan data yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Peneliti ini jenis penelitian ini menggunakan rumus korelasi atau produk momen yang digunakan yaitu rumus 1 atau dengan nilai simpangan. Baru yang selanjutnya B, reliabilitas, yang dimana teknik mencari reliabilitas ini diuraikan dengan rumus KR21. Yang ketiga, tingkat kesukaran, yang dimana tingkat kesukaran ini untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal, yang dimana untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal.
Baru daya pembeda. Untuk menentukan daya pembedanya, kandidat soal terlebih dahulu diurutkan dari tertinggi ke rendah, kemudian mengambil 50% skor teratas sebagai grup teratas dari 50% skor terbawah sebagai grup terbawah. Baru selanjutnya teknik pengumpulan data. Terdapat teknik observasi. Teknik observasi yang diamati adalah kondisi belajar, mengajar, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Baru yang kedua teknik tes, yang dimana teknik tes ini tes akan diberikan berupa tes objektif dengan 20 soal masing-masing, akan mendapatkan skor 1 jika benar dan salah tidak diberi skor atau 0. Berikut ini rumus perhitungannya. Skor sama dengan B per N kali 100. Keterangannya B banyaknya butir soal yang akan dijawabnya benar, N banyaknya butir soal. Baru selanjutnya teknik dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh tentang profil SD Negeri 09552 Jalan Asahan. Yang kedua, keadaan guru, pegawai, dan siswa SD Negeri 09552 Jalan Asahan. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan di SD Negeri 09552 Jalan Asahan. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dapat ditemukan dari dokumentasi, wawancara yang dilakukan, dan hasil catatan di lapangan. Yang dimana menjadi analisis data ini bertujuan mampu menjawab pertanyaan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh media gambar terhadap hasil belajar siswa PKN kelas 4 SD Negeri 09552 Jalan Asahan dengan dibandingkan menggunakan rumus uji persyarat analisis data. Yang dimana langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut, seperti uji normalitas data. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan data yang digunakan berdistribusi atau tidak. Uji ini digunakan pada data hasil belajar dengan bantuan SPSS Windows 21 Kolmogorov Smirnov. Alasan menggunakan Kolmogorov Smirnov ini karena membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku yang dilihat dari nilai pretest dan posttest, yang dimana menjadi ketentuan signifikan sebuah data. Jika hasil perhitungan lebih besar 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal atau HO diterima. Jika perhitungan sig lebih kecil 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal atau H1 ditolak. Yang dimana menjadi uji homogenitasnya ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel tersebut bersifat homogen atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan kedua varian. Jika kedua kelompok mempunyai varian yang sama, maka uji homogenitasnya tidak perlu dilakukan lagi. Uji homogenitas ini dilakukan dengan teknik uji F, yaitu F sama dengan varian terbesar per varian terkecil, yang dimana hipotesis yang akan diuji HO tidak ada perbedaan varian, HA terdapat perbedaan varian. Lalu bandingkan F tabel dan F hitung. Kriteria pengujian ini ditolak HO hanya jika F tabel lebih besar sama dengan F hitung. Dalam hal lainnya HA diterima F tabel dan F hitung. Kriteria pengujian tolak HO hanya jika F tabel lebih besar sama dengan F hitung. Dalam hal lainnya HA diterima. Yang dimana uji pengaruhnya berdasarnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT dengan menganalisis hasil tes sebelum dan setelah perlakuan dihitung dengan menggunakan persamaan N-gain yang disajikan di bawah ini, seperti N-gain sama dengan S-post kurang S-pre per S-max kurang S-pre yang diambil dari sumber HK 1968. Keterangan nilai gain ternormalisasi atau normalized gain, S-post atau nilai post test hasil belajar siswa,
S-Pre nilai pretest hasil belajar siswa, S-Max nilai maksimum hasil belajar siswa. Perolehan N-Gain disesuaikan dengan kriteria penilaian yang tersaji pada tabel. Kriteria N-Gain, nilai N-Gain 0,70 lebih kecil N-Gain, kriterianya tinggi. 0,30 lebih kecil sama dengan N-Gain lebih kecil sama dengan 0,70, kriterianya sedang. N-Gain lebih kecil 0,30, kriterianya rendah. Salah satu syarat model pembelajaran dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah jika rata-rata N-Gain minimal sudah berada pada kategori sedang atau N-Gain 0,30. Baiklah Bu, sekian dari hasil pemaparan proposal penelitian saya. Jika masih ada kurang materi penyampaian dalam hasil proposal penelitian saya ini, mohon diterima dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih Bu. Selamat pagi.